Ketemu lagi sama Mbok D, guys. Istri bule yang lagi seliweran. Istri bule itu seperti apa? Sebenarnya aku enggan membahas sih, guys. Tapi ya ini ya apa? Bukan karena Mbok D itu mau bahas, tapi sebagai istri bule sebenarnya sih tergantung kita ya. Kan ini masalahnya ada yang tersinggung karena dibilang jadi istri bule cuma bisanya mentak-mentak aja, jadi pengemis sama suami gitu ya. Sebenarnya itu semuanya nggak ada masalah, guys ya. Aku terus terang aja, aku jadi bule, jadi istri bule sudah, kalau dijadikan satu ya, 32 tahun ya. Yang sekarang 5 tahun, yang dulu 27 tahun. Memang aku hobinya kerja. Aku wanita yang mandiri gitu ya. Kalau aku sih hal yang biasa. Aku kerja untuk membantu keluarga yang ada di Indonesia. Ya. Pernah menjadi tulang punggung. Jadi aku kerja bukan karena nggak dinafkahi gitu ya. Untuk orang bule sendiri sih sebenarnya uang itu tidak jadi masalah ya. Yang penting kenyamanan itu seperti apa gitu loh ya. Jadi kalau aku tidak masalah, guys, orang itu mau kerja atau nggak kerja. Sekalipun dia minta uang sama suaminya, itu kan suaminya dia. Dan suaminya mau ngasih gitu loh. Selama semuanya keluarga itu harmoni, tidak ada masalah. Ya fine-fine aja gitu. Jadi kita nggak perlu mendiskusikan kenapa harus kerja, kenapa tidak kerja. Itu semuanya haknya masing-masing ya. Jadi sebagai istri bule, enjoy aja. Selama nyaman, ya dinikmatin aja, guys. Nah, jadi gak perlu dipertarungkan ya. Si A akhirnya marah sama si B marah sama si C karena salah ngomong ya, guys ya. Bukan salah ngomong ya, salah untuk mendiskusikan gitu loh. Sekali lagi buat aku sih semuanya itu sah-sah saja ya. Aku dari dulu sudah bekerja. Sebelum aku sama bule, aku pun sudah pejuang ya. Sudah mandiri. Jadi di saat nikah sama bule tidak ada masalah juga ya. Karena aku seneng kalau aku akhir bulan itu terima uang di rekeningku. Oke, dulu aku kerja part time ya. Kalau kerja part time itu gini, guys. Aku tuh selain kerja, aku juga ada jiwa sosial gitu ya. Umpamanya tetanggaku waktu itu tua ya.
Dia nanya, Sandra, kamu mau nggak sih bantuin aku rapiin ruang tamu, rapiin kamar mandi, ujung-ujungnya cuci WC gitu ya guys ya. Cuci taiknya juga gitu. Tapi karena dibayar dengan uang yang bagus, ya aku sih nggak masalah gitu guys. Ya aku sampai naik-naik ke genteng, bersihin gentengnya gitu ya. Nggak masalah, yang penting uangnya halal gitu ya. Bersihin pohon-pohonnya yang harus dirontokin itu semuanya ya. Waktu itu aku muda guys ya, jadi aku naik-naik pohon nggak masalah ya, naik-naik genteng pun nggak masalah. Muda dan kurus ya. Dan itu buat aku hal yang biasa, aku kerja, aku terima uang. Aku merasa bangga karena itu uangku sendiri, hasilku sendiri. Aku mau jungkir balik, mau ngapain dengan uang itu. Tidak ada orang yang bisa melarang gitu guys. Termasuk juga mantanku gitu ya. Karena dia menafkahi, mencukupi. Tapi sekali lagi uang itu aku kirim ke Indonesia ya, banyak sekali. Aku tuh ngirim bisa sebulan itu 3 kali guys ya. 700, 800, 500. Kadang juga aku membantu ya, nggak perlu disebut di sini ya. Aku kirim 200, 100. Nggak masalah. Jadi aku tuh jiwa sosialnya ada gitu ya. Nah, jadi kalau di sini pada sibuk, pada merepotkan, kok istri bule begono begini, ada yang tersinggung gini gitu. Janganlah guys, masing-masing itu punya urusan sendiri-sendiri ya. Aku pun punya anak 2, aku harus mendidik anakku dua-duanya gitu ya. Tapi karena aku nih orangnya bisa memanage waktu ya. Aku tuh bangun jam 4 pagi udah biasa guys, setengah 4 pagi. Aku pergi ke tukang sayur, aku ngerapiin sayur-sayurnya itu part time ya. Dari setengah 5 sampai setengah 7 pagi. Dan aku pulang pun selain aku dikasih uang, sisa-sisa sayur-sayur yang hampir rusak gitu ya. Nggak apa-apa, aku bawa pulang penuh dengan pisang, segala macam lah guys, itu dikasih ya, gratis. Nah, tapi salahnya si mantan ini menyalahgunakan karena melihat istrinya tuh mandiri, jadi dia nggak mau tahu lagi gitu loh ya, nggak mau tahu lagi karena uang punya sendiri segala macam. Dan aku orangnya nggak mau ribut guys masalah keuangan. Aku mau belanja aja karena hitunganku itu kan buat anak-anakku juga ya. Jadi bekerja itu hal yang biasa buat aku ya, bukan aku mau menjodohin orang lain gitu ya. Aku pun kadang iri sama orang lain yang, duh kerjanya kok di rumah aja enak banget ya. Suaminya duitnya banyak, dia nggak harus kerja, keluarganya nggak ngengkrong-ngengkrong dia gitu ya. Kadang-kadang ada sih rasa kayaknya kesel gitu ya. Orang lain kok hidupnya enak banget, tapi kenapa aku nih kebagian yang sengsara gitu loh. Dari keluarga miskin, harus bantuin orang tua, harus bantuin saudara ya. Sampai pernah kakiku kesleo itu hampir patah ya guys ya. Karena aku ngangkat-ngangkat yang berat. Jadi aku pernah jadi driver juga di toko roti. Nah, roti itu di sini besar-besar guys. Jadi ada roti, itu satu roti itu ada 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Terus dia kalau lagi bikin sesuatu gitu ya, ada apa hari-hari tertentu itu dia bikin aksion namanya, itu ada yang 4 kilo, 5 kilo gitu ya. Itu mau menarik langganan lah guys ya. Jadi dia tuh ekstra bikin roti seperti itu untuk menarik langganan gitu loh. Besar, murah gitu kan. Nah, sedangkan aku itu harus ngangkatin semuanya itu guys. Banyak sekali. Jadi aku nyetir transporter itu yang dari VW atau dari Mercy yang besar sekali, yang kalau sebenarnya di dalam mobil itu isinya 9 orang ya. Tapi di sini untuk transport roti itu penuh aku sendiri yang ngangkat guys ya. Dan itu harus cepat gitu loh. Karena aku bisa menjalankan guys, ya nggak apa-apa. Buat aku menjalankan dengan senang hati walaupun capek.
demi aku bisa membantu keluarga di Indonesia. Tapi karena saat ini orang tua aku sudah almarhum dan kakak beradik juga udah mandiri semuanya, udah pada dewasa, udah pada tua ya. Aku nggak mau lah terus-terusan menjadi punggung keluarga. Masing-masing juga harus bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing, karena aku sendiri juga harus bertanggung jawab atas hidupku ya guys ya. Jadi aku nggak mau lagi menjadi beban gitu ya. Jadi mengenai pekerja atau nggak bekerja sebagai istri bule, no problem guys, tidak ada masalah gitu ya. Jadi jangan diperdebatkan, nyindir sana sini, ngatain sana sini, jangan guys. Karena itu haknya masing-masing ya. Ada orang memang tidak mau kerja, uangnya sudah kebanyakan gitu ya. Dan dia sudah bingung setiap hari naruh uangnya nih kemana. Karena di Jerman ini makin banyak kamu punya uang, makin banyak pajaknya gitu ya. Jadi uang itu harus diputar untuk membahagiakan dirimu gitu ya. Nah, ada juga seorang istri yang dia itu tiap hari harus buang uangnya. Dia tiap hari masuk toko branded ya. Entah apa yang dia beli, perlu nggak perlu, yang penting uangnya dibuang. Ada yang seperti itu guys, jadi istri bule ya. Jadi itu semuanya, dan relatif aja guys di Eropa, terutama Jerman, orang miskin itu jarang ya. Orang miskin itu di sini jarang yang menelantarkan istri gitu ya. Jadi di sini yang namanya kerja atau nggak kerja itu relatif, tidak harus diperdebatkan gitu ya. Ya guys, ini videonya Mbok D, video pendek edukasi mengenai kehidupan di Jerman gitu ya. Ini aku makan bakwan jagung pakai lombok. Aduh, aku udah makan 4 biji guys, wareg. Oke guys, ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dadah.